Pertanyaan Ustadz, seandainya Allah bukakan pintu rezeki selapang-lapangnya kepada kita, maka sebagai hamba kita berdoa minta rezeki. Apakah yang paling baik dan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam kehidupan kita, boleh saja seseorang memiliki harapan, keinginan yang dia pandang baik di dalam kehidupannya. Seperti ketika kita dalam kehidupan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla limpahan rezeki. Maka doa yang kita iringi dengan usaha dan ikhtiar kita untuk mencari kunci-kunci pintu rezeki tersebut. Dalam apa yang kita jalankan di kehidupan kita. Dengan catatan jalan dan upaya yang kita tempuh tersebut adalah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhtiar ini kemudian kita iringi dengan bermunajat, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu rezeki selapang-lapangnya kepada kita. Maka sampai di sini, apa yang kita jalankan dalam ikhtiar dan doa kita tersebut adalah kebaikan dan kemuliaan dalam kehidupan seorang mukmin, dan ini tidak salah. Bahkan kita pun harus melihat bagaimana agama kita di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan masalah ikhtiar dan upaya kita mencari rezeki ini selapang-lapangnya. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim? Ihris ala ma yanfa'uka. Carilah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kul kullu ya'malu ala syakilati. Hendaklah masing-masing kita itu mencari dan menggeluti apa yang menjadi porsi dan bagian kita. Sesuai dengan passion kita, keahlian kita. Dan jika seandainya apa yang kita geluti tersebut misalnya, jalannya tidak semulus apa yang kita bayangkan, di luar ekspektasi kita misalnya, maka diajarkan dalam agama kita, ihris ala ma yanfa'uka, kata Nabi SAW. Maka sebagai seorang mukmin kita mesti melihat, mungkin akan terhambatnya satu pintu rezeki ini bagi kita, masih tertutup atau sulit untuk membukanya. Sebagai seorang mukmin kita harus bijak. Mungkin kita melihat kepada pintu yang lain, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita untuk membuka pintu itu. Maka di sini ikhwatal iman, bagaimana agama kita membangun etos kerja. Bagaimana agama kita mengarahkan kita menjadi orang-orang yang optimis di dalam hidupnya, dalam usaha dan di dalam doa. Maka ini adalah satu hal yang mulia di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita kembali kepada pertanyaan apa yang dikatakan tadi, apakah yang baik dan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita melihat pertanyaan ini dari sisi manakah yang lebih mulia, ya, kita bersabar dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, walaupun kita mengalami kesempitan, himpitan, atau kita bersemangat dan berdoa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan rezeki ini selapang-lapangnya untuk kita. Kalau dari sisi ini, ikhwatan iman, para ulama membahas hal itu di dalam satu kitab. Manakah yang lebih afdal? Seorang yang kaya yang bersyukur dengan seorang miskin yang sabar. Mana yang lebih afdal? Dengan kita bersikap menerima apa adanya dan kita sabar dengan itu, dari seseorang yang mencari dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dibukakan pintu rezeki selapang-lapangnya. Maka mana yang lebih afdal? Orang yang kaya yang bersyukur
dari seorang miskin yang bersabar. Para ulama panjang lebar di dalam membahas ini, bahkan seperti yang tadi saya katakan, yang saya ungkapkan, bahwasanya para ulama membahas ini dalam satu kitab. Yang ujung-ujungnya, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, ya, sulit bagi kita untuk mengatakan ini lebih afdal dari yang ini. Karena masing-masing punya penjabaran berdasarkan dalil-dalil yang ada. Maka solusinya adalah kembali kepada kita. Akan berbeda antara si A dengan si B dalam posisi ini. Jika rasanya kita lebih melihat kemuliaan dan lebih afdalnya, terbukanya pintu rezeki yang selapang-lapangnya, yang tetap kita menjadi seorang hamba yang bersyukur, menunaikan kewajiban kita, dan memberikan hak-hak orang yang mungkin Allah titipkan lewat tangan kita. Jika kita melihat dari sisi ini, maka inilah yang mungkin lebih afdal bagi kita. Tetapi ketika adanya kecemasan dan ketakutan kita, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan itu akan membuat kita tergelincir, maka bersabar dalam keterbatasan. Mungkin itulah saat yang lebih afdal bagi diri kita. Begitulah kesimpulan dari uraian panjang lebar perdebatan para ulama jika kita melihat afdaliyah mana yang lebih mulia dari sisi apakah orang yang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Wallahu ta'ala alam. فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فبها الفكر غدا كشموس